Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik ya, ini kita lanjutkan kembali ya. Ini untuk pertemuan kita materi yang ke-9 ya, yang tertunda ya. Jadi ini kita ganti pada hari ini. PowerPoint-nya kelihatan, bisa terbaca. Baik ya, kita lanjutkan ya. Suara saya terdengar ya? Baik, nah pada materi 9 ini kita membicarakan tentang pengumpulan data ya, di mana pada proses untuk penelitian ya, itu sangat penting pada tahap pengumpulan data ya, di mana kita juga dalam melakukan suatu pencarian informasi tentunya kita dapat melakukan pengamatan, pengukuran ya dengan data-data yang ada bisa bersifat angka, bilangan ya, itu disebut dengan data kuantitatif ya. Jadi pengumpulan data ini dapat kita lakukan dengan menggunakan tes ya atau kuesioner, angket, wawancara dan lainnya ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu pengolahan data ya, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan proses penyederhanaan data ya, di mana kita kumpulkan, kemudian kita gunakan dengan metode sensus, kemudian pengumpulan data dengan metode sampel ya. Jadi kita harus memperhatikan pengumpulan data itu kita menggunakan apa metodenya dan dengan menggunakan alat seperti apa. Pengolahan data ini merupakan proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan dari suatu kelompok data yang mentah ya, kita dengan menggunakan rumus tertentu sehingga kita dapat menghasilkan suatu informasi yang kita perlukan, di mana data yang kita olah ini dapat kita gunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian yang kita lakukan ya. Beberapa kegiatan yang harus kita lakukan ya, kita sebagai peneliti dalam pengolahan data. Peneliti di sini misalnya kita dalam mau membuat suatu tugas akhir, kemudian riset atau penelitian ya. Pertama yang kita lakukan adalah proses pemeriksaan ya, memeriksa daftar pertanyaan yang kita serahkan pada pengumpul data. Kemudian pemeriksaan daftar pertanyaannya ini ada beberapa tahap, yaitu dari sisi kelengkapan jawabannya, apakah terbaca tulisannya, kemudian relevansi dari jawaban yang disampaikan. Kemudian kedua adalah dengan memberi kode ya. Kode di sini kita dapat mengklasifikasikan jawaban dari para responden ke dalam bentuk angka maupun bilangan ya. Misalnya contohnya ya, kita angka 1, kemudian perempuan diberi kode 2, kemudian pendidikan tidak lulus SD diberi kode 0, diberi kode SD diberi kode 1 dan seterusnya ya. Ini diberikan kode penamaan. Dan kemudian ketiga kita lakukan pengolahan ya, di mana setelah semua kuesioner itu terisi penuh dan benar, maka kita harus sudah dapat melakukan pengkodean. Selanjutnya adalah dengan melakukan proses data agar data yang kita entry dapat kita lakukan di analisis ya. Nah, kemudian ada beberapa program ya yang digunakan untuk kita melakukan entry data. Itu bisa dengan menggunakan program SPSS ya for Windows. Kemudian keempat adalah cleaning. Cleaning di sini kita melakukan pembersihan data ya. Kita harus melihat variabelnya apakah datanya sudah benar atau belum. Jadi cleaning di sini betul-betul kita membersihkan data, melakukan pengecekan kembali data yang kita entry, apa ada kesalahan atau tidak, apakah sudah benar ya.
Jadi data statistik yang kita sajikan dalam bentuk itu harus mudah dibaca dan dimengerti. Tujuannya untuk apa kita melakukan penyajian data? Untuk dapat memberikan informasi dan memudahkan kita dalam interpretasi hasil dari analisis. Nah, data yang kita sajikan ini dapat berupa nanti tulisan, tabel, maupun diagram ya. Kalau tulisannya misalnya dalam bentuk narasi seperti apa, kalau tabel dalam bentuk tabel dalam bentuk angka, maupun bisa ditampilkan, disajikan dalam bentuk grafik maupun diagram ya. Baik, demikian ya untuk materi kita yang pertemuan materi ke-9. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita tentang pengambilan data. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah paham? Ini sambil saya proses perekaman kehadiran kita ya. Mohon diaktifkan. Yang bisa diaktifkan videonya silakan. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tentang materi ke-9 terkait pengambilan data, pengolahan data, penyajian data dari suatu, misalnya kita mau melakukan suatu riset, penelitian, ataupun misalnya nanti kalian mau melakukan suatu penyelesaian tugas akhir, ya itu bisa menggunakan data kuantitatif atau data kualitatif. Jadi ya probabilitas dan statistik sangat diperlukan dalam penyusunan tugas akhir tersebut. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau sudah paham dapat kita sudahi ya pertemuan kita untuk materi ke-9 ini. Silahkan. Sudah cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau sudah cukup ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi jam 9 ya. Baik, terima kasih semua atas waktunya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam.